warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofir Saulia bersama rekan kelompok saya yaitu Natalia Margareta dan Sheila Nur Hamidah. Kita berasal dari kelompok 9 dari kelas TIF 23PD. Di sini kita akan menjelaskan mengenai replikasi database basis data terdistribusi. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke control panelnya dulu. Nah, selanjutnya kita klik ini, lalu kita klik ini. Selanjutnya kita pilih yang ini. Terus kita matiin dulu ini tuh, pencet yang turn off Windows-nya. Lalu kita balik lagi ke sini ke advanced settingnya. Lalu klik ini, terus kita cari ke bawah, cari yang virtual machine-nya. Ini kita scroll aja dulu. Nah, sampai ketemu yang virtual machine-nya. Nah, lalu kita pilih semuanya. Setelah itu kita disable rules-nya dulu. Lalu kita di enable rule. Lalu setelah itu kita ke control panel lagi, terus ke network dan internet, lalu ke network and sharing center, lalu kita ke chain adapternya dulu. Di sini kita pakai yang Ethernet 2. Lalu kita ke properties buat ngecek dulu nih. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kita langsung okein aja. Nah, di oke lagi, baru ininya langsung di close. Lalu setelah itu ini kita close lagi aja. Nah, udah dari situ kita ke XAPP-nya, kita nyalain Apache-nya, terus kita buka di config-nya. Nah, kita save. Nah, kita ini copy si log bin MySQL bin-nya. Nah, ini juga bin log ini tuh database-nya. Lalu kita close, terus kita baru nyalain si MySQL-nya. Nah, kalau MySQL-nya udah dinyalain, lalu kita ke CMD-nya. Nah, di CMD-nya kita ketik ini cd, terus cd XAMPP MySQL bin. Lalu kalau udah masuk, baru kita ke MySQL bin root. Nah, itu artinya udah masuk, kita ke si XAMPP-nya. Lalu udah gitu kita pakai yang grand replication select on bintang to user 1 identified by pas 1. Kita ketik itu. Setelah itu kita enter. Nah, kalau misalnya berhasil, kita nge-flush privilege. Nah, lalu selanjutnya kita flush tabel with read log. Nah, lalu kita show master status. Nah, muncul tuh nih statusnya kayak gini. Izin melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan dalam VirtualBox Manager. Dalam VirtualBox Manager, pertama-tama kita dapat membuka setting. Setelah itu, klik network. Setelah mengklik bagian network, pastikan settingannya telah di post only. Kemudian klik start. Setelah VirtualBox-nya berhasil dinyalakan, kemudian search control panel, kemudian lakukan seperti yang di master, yaitu klik system and security. Setelah itu klik window different firewall. Setelah itu yang turn off different firewall on or off, lalu turn off, kemudian advanced setting. Setelah itu klik pilih yang inbound rules.
Kemudian setting yang virtual, semua yang virtual itu menjadi enable rule. Setelah itu masuk lagi ke control panel, pilih network and internet, network and sharing center. Setelah itu change adapter settings, pilih ethernet, properties, kemudian pilih yang internet protocol version 4. Karena sudah tersetting IP address-nya, klik OK saja. Setelah itu search XMPP, nyalakan Apache, kemudian config ini di bagian MySQL, setting bagian login MySQL, hapus hashtag pada login MySQL, kemudian tambah replication nama database tersebut, kemudian kasih pagar di bagian server 1 dan hapus pagar di bagian server ke-2. Kemudian save file, kemudian nyalakan MySQL. Setelah itu searching command prompt, kita tes dulu apakah VirtualBox-nya telah tersambung pada master dengan ping 192.168.56.1, yaitu IP address dari master. Setelah terhubung, masukkan kode CD garis miring, kemudian enter, kemudian CD spasi XMPP garis miring MySQL garis miring bin. Setelah itu masuk MySQL strip uroot, enter. Kemudian langsung ketik perintah stop slash. Setelah itu change master to master host, kemudian masukkan IP address dari master. Kemudian koma, enter. Master user, masukkan user yang telah diatur sebelumnya pada master. Setelah itu master underscore password, masukkan password yang telah disetting sebelumnya pada master. Setelah itu master klik master underscore log underscore file. Masukkan MySQL MySQL garis miring bin garis miring root, kemudian masukkan sesuai dengan yang telah ada tadi pada master. Kemudian master log post, masukkan kode yang sudah ada ditampilkan di master. Sudah terhubung, maka langsung start slash. Kemudian kita cek dengan show slash status garis miring G, itu untuk mengecek apakah database telah terhubung. Karena yang slash IQ runningnya masih
belum terhubung, kita atur lagi di master dengan flush logs, kemudian show master status untuk menampilkan ID yang baru. Kemudian stop Slack lagi, kemudian masukkan lagi seperti yang sebelumnya dengan change master to master host, lalu diganti di bagian log file sesuai dengan status master yang terbaru. Kemudian masukkan lagi password hostnya, setelah berhasil ketik start slash, kemudian show slash status garis miring G. Jika keduanya sudah terhubung, yes, maka koneksinya telah berhasil dan koneksi database telah terhubung. Kita buka MySQL lognya, kemudian kita buka file setup. Kita buka SQL lognya untuk mengecek apakah database-nya sudah terhubung atau belum. Di sini sudah BDT apoteknya sudah ada. Kemudian kita buka SQL lognya yang di VirtualBox. Kemudian di sini juga sudah terdapat BDT apotek, berarti dapat timbulkan replikasi datanya sudah berhasil. Kemudian kita cek dengan show database. Sudah ada ya BDT apoteknya. Kemudian ketik use BDT apotek. Ini untuk mengecek database yang di VirtualBox. Kemudian show table. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.